Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Nono, channel Dukun Mobil Nono. Kali ini kita akan membahas perbaikan Isuzu Panther yang berasal dari daerah Situbondo. Di daerah Situbondo ini, mobil ini permasalahannya adalah ngobos, dan ngobosnya itu juga termasuk ngobos berat, bukan hanya ngobos ringan. Makanya diperbaiki sebaik-baiknya. Nah, mobil ini riwayatnya katanya itu baru dapat setelah mobil ini di tangan pemilik, itu baru ketahuan kalau mobil ini ngobosnya ngobos berat. Seperti apakah ngobos beratnya? Dan ini akan kita perbaiki mobil ini habis-habisan, karena ya mobil ini emang kesemuanya rusak. Jadi seker, liner, terus yang lain-lain termasuk jalur-jalur air itu sudah pada rusak semuanya, sehingga mobil ini kita perbaiki dengan sebaik-baiknya, mengingat mobil ini adalah dipakai sendiri dan tidak untuk dagangan ataupun dijual lagi. Seperti inilah kondisi mobil ini saat baru datang. Masalahnya seperti apa, tapi yang jelas ini untuk memperbaiki ngobos juga. Kita starter dulu untuk dokumentasi di kemudian hari. Wes, misalnya seperti ini. Ini tadi sudah sempat hidup ya, jadi ini tidak hidup untuk pertama kali. Sudah agak hangat mesinnya. Memang sudah menyembur banget ya untuk setikulinya. Jadi mesin hangat ini sudah menyembur seperti ini. Tebal asapnya. Pastinya ini juga sudah berkurang lah olinya. Kalau seperti ini, kayaknya nggak mungkin kalau lirit, pasti agak berkurang juga. Oke, langsung kita turunkan dari ini. Untuk Panther seperti ini sudah kita turunkan dan sudah langsung kita bongkar. Ternyata beginilah kondisi mesinnya. Antara lain adalah linernya sudah balikan, tapi membaliknya tidak menggunakan skill dan teknik yang benar, sehingga permukaan liner itu peyang-peyang, sehingga kompresinya itu menyeberang ke sana kemari. Ini ngobos agak lumayan parah. Kompresinya menyeberang satu sama lain antar silinder, ini nyebrang, ini nyebrang. Ini juga liner balikan ya, ini sudah balikan, tetapi mungkin baliknya nggak pakai kayu sawo ya, ini ya, nggak presisi sama sekali ini. Nah, ada rongga segini nih. Nah, ini kurang ke sana ini. Ini juga kurang ke sana, makanya ini kompresinya menyeberang antara silinder. Kompresi nyebrang antar silinder, teman-teman. Ini pembalikan liner tidak memakai kayu sawo, benjol-benjol ini, kompresi nyebrang ini ya. Nah, ini benjol-benjol ini, benjol-benjol pokoknya ini. Kalau kompresi tidak rapat antara packing, cylinder head, dan blok mesin, itu akan menimbulkan seperti ini ya, kompresi yang menyeberang kemana-mana. Kalau seperti ini sudah bisa dipastikan ya, mesinnya juga akan lebih panas, dan terkadang parahnya itu air radiator akan cepat habis, berkurang. Ini karena ini kompresnya itu juga menyeberang menuju jalur air seperti ini, ya kan? Menuju jalur air dia. Ini kita mau menunjukkan bahwa cara membalik liner Panther itu tidak sembarangan ya. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya teman-teman ya. Saya memposting video ini bukan berarti saya itu merasa pintar sendiri, ataupun pekerjaan saya itu selalu paling benar sendiri, paling bagus sendiri. Tidak, sama sekali tidak. Jadi saya hanya share informasi ini karena saya sudah pernah mengalami sendiri balik liner itu sejak tahun 2000-an dulu. Saat ikut orang itu bagaimana caranya, bagaimana tekniknya, itu tidak boleh sampai benjol-benjol, tidak boleh sampai tidak rata, itu tidak boleh, karena itu bisa mengakibatkan fatal ya. Kompresinya menyeberang. Kompresi itu kalau menyeberang terus menerus ke satu arah saja, itu
nanti yang kelewatan bocoran kompresi pembakaran panas tadi itu akan menjadi cacat. Jadi blok mesin itu bisa kekikis, silinder head juga bisa kekikis. Nah kalau sudah seperti itu nanti perbaikannya akan menjadi lebih mahal. Karena apa? Silinder head yang seharusnya normal harus diseser, silinder blok harusnya normal itu harus diseser. Jadi seperti itu. Dan seser silinder blok itu tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu nanti sekernya akan menjadi lebih menonjol, pistonnya akan menjadi lebih menonjol. Jadi kalau memakai pak standar itu repotnya apa? Nanti bisa bertumbukan sama silinder head. Nah kalau ditebalkan packingnya kompresinya akan turun, jadi repotnya seperti itu. Jadi harus potong seker, itulah solusinya. Jadi makanya untuk baliner itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Mohon maaf dulu ya, bukan menggurui, cuma berbagi pengalaman saja ya. Jadi bukan hanya mengandalkan palu terus berhasil, tidak ya. Jadi memerlukan cara yang khusus. Nah mesin ini sudah pernah balik liner, ini lihat, kita copot linernya ya, ini sudah pernah balik liner, tapi ya seperti ini ya, kompresinya menyeberang kemana-mana, lihat. Nah ini menyeberang ke samping-samping ini, ke samping-samping nyeberang, lihat, dilihat dari bekas packingnya, ini kompresinya menyeberang kemana-mana ya, jelas paham ya, ini menyeberang kemana-mana. Nah setelah kita teliti, ternyata ini linernya dibalik tapi menggunakan alat palu baja, sehingga ini benjol-benjol, makanya tidak rapat terhadap packingnya. Jadi untuk membentuk tekukan liner itu menggunakan palu kayu seperti ini ya, jadi menggunakan palu kayu, jangan memakai palu baja. Kalau palu baja nanti hasilnya seperti ini ya, ini hitam-hitam, ini pertanda kompresi menyeberang. Lihat, kita gosok ya, nanti akan kelihatan. Kita gosok, kita bersihkan. Lihat, hitam-hitam ini adalah menyeberang kompresi. Jadi ini kita membawa silinder head itu 2 biji lur, 2 biji sama blok juga 2 biji. Yang satu adalah penter yang dari, jadi kemarin kita juga bawa blok sama silinder head dari plat AE. Permasalahannya hampir sama seperti ini. Nah ini lur, jadi ini kedua blok ini barengannya kemarin ini dari plat AE, terus ini dari plat P. Ini sing mencelek sing ndi, Mas? Sing P. Oh, nggih P mencelek. Sing ini iki lho. Oh, nggih niki. Pokoke antara dua ini sing mencelek. Nggih. Jadi parah-parah kabeh. Tapi alhamdulillah mantap nih San. Mobil ini aslinya juga sudah pada baret, sehingga kita bawa ke bengkel bubut sekalian untuk kita bubutkan menjadi undersize 0,25. Ini adalah yang kerja adalah bengkel bubut langganan saya, bengkel bubut remaja. Sangat halus sekali lur, pengerjaannya sangat halus sekali dan presisi. Jadi selama ini saya itu kalau ngerjakan mesin di bengkel bubut langganan saya tersebut itu tidak pernah menemui masalah. Jadi kalau aspek itu dipasang langsung diputar enteng dan tidak pernah seret, jadi tidak pernah berulang-ulang. Makanya saya tidak pernah pindah ke bengkel lain karena sudah cocok di sini ya, bengkel bubut remaja. Kalau bubutan yang baik itu begitu dipasang metal, pasang askrek, kencangin semua, diputar pasti enteng. Tapi kalau seret, berat, nyendal-nyendal itu berarti ahli bubutnya kurang keahliannya. Jadi seperti itu kesimpulannya. Makanya bubut askrek itu harus milih bengkel yang sudah terpercaya dan sudah berpengalaman. Kalau enggak, nanti garapan mobil Anda tidak akan jadi bagus, malah acak-acakan, askreknya malah bisa putus nanti karena tidak balance. Diputar enteng. Jadi seperti ini ya, diputar-putar enteng. Ini berarti sudah berhasil dalam pembubutan. Untuk seker ini juga kita ganti baru. Ini yang terbaik ya.
Isuzu asli Indonesia, merek Vim. Vim, tulisannya Vim ya. Tulisannya ini, dusnya ini, jaminan mutu lur. Kalau ini lur, selama ini nggak pernah gagal kalau pasang merek ini. Suaranya halus. Kalau sampai kasar itu berarti bukan masalah sekret tapi masalah yang lain. Terus ring piston pakai ini, ori juga. Siap bolo, ini sudah kita pasang untuk sekernya ya. Untuk sekernya sudah kita pasang. Kita tunjukkan. Kenapa kok kita bubut asernya? Karena metalnya saja baret-baret seperti ini ya, semuanya rusak dan ini baret-baret ini juga kena pada asernya sehingga asernya juga seperti itu. Makanya kalau tidak diperbaiki sekalian nanti nanggung. Pemasangan aser sudah selesai. Lur, ini ada lubang. Ini ada lubang buat ngetap air ya di blok mesin. Ini kalau kita pasang sensor ini bisa. Jadi pasang sensor tambahan di sini bisa. Tapi apakah ini akurat? Ini saya rasa nggak akurat karena letaknya di bawah. Di bawah ini adalah dasar dari blok, ini adalah temperatur mesinnya tidak setinggi yang di atas ini. Jadi makanya kalau pasang sensor temperatur di blok itu tidak akurat, tidak tepat. Yang paling tepat adalah di sebelum termostat ya, sebelum termostat. Karena disitulah puncak panas tertinggi ya. Jadi situ. Kalau di sini nggak akurat karena di sini lebih dingin daripada yang di sini. Ini kemarin silinder headnya juga sudah dipapras ya. Blok juga sudah dipapras, tapi ya kita perkirakan kemarin walaupun ini dipapras atas bawah, tapi kita sudah meneliti, kita pastikan bahwa sekernya aman, tidak bertumbukan ya. Jadi masih dalam batas aman. Barangkali ada yang punya bracket dudukan bospom punya Panther 25. Ini masalahnya retak ya lur ya, retak ini. Nah, ini kelihatan retaknya. Ini retak. Tadi mau kita pasang kok kelihatan retak. Jadi kita lepas lagi. Ini kalau dipasang pasti akan rembes-rembes ulinya. Karena sebelumnya mobil ini juga rembes-rembes ya ulinya. Jadi melihat kondisi seperti ini mau kita ganti saja. Oke lur, ini untuk oil coolnya kita ganti sekalian ya. Sudah las-lasan seperti ini, khawatir jeblos ya, bukan kenapa-kenapa karena ini juga sudah lama dan ini juga sudah cekung ya, sudah cekung. Biasanya kalau sudah cekung ini kalau tidak kewenceng filter ulinya itu bocor. Nah, semuanya sudah KO semua ini. Terus ini rumah termostatnya ya. Kita lihat rumah termostatnya juga sudah hancur ini, keropos semuanya, tipis banget. Nah ini akan kita ganti juga, ini akan kita ganti juga. Cek, lihat ya, ini kondisi seperti ini harus kita rusak sekalian supaya apa? Supaya ganti ya ini ya. Kelihatan kok kalau sesuatu itu emang sudah waktunya itu kelihatan. Nah ini air kulam, penyebabnya adalah diisi air kulam secara terus menerus. Air kulam banyu biasa. Nah ini juga sudah keropos semua. Ini juga sudah tanda-tanda ya. Ini kalau tidak diganti sekalian bahaya, ini gawat. Semuanya sudah baru semua, seker baru, liner baru, serba baru semua, aser bubut, metal baru. Kalau nggak diberesin sekalian, nanggung. Ini lur, perbaikan Isuzu Panther itu kadang juga bisa merembet banyak seperti ini ya. Contohnya ini ganti liner semua karena linernya dibalik dan baliknya tidak benar, akhirnya kompresinya menyeberang kemana-mana, akhirnya bloknya menjadi cacat, silinder headnya otomatis juga cacat karena kena seberangan kompresi secara terus-menerus. Terus seperti inilah yang menyebabkan merembet. Keropos, ini rumah termostatnya keropos seperti ini, otomatis ganti ya, ganti. Lagi rumah water outletnya keropos seperti ini, lagi inletnya juga sudah keropos seperti ini. Nah ini seperti ini loh, kalau tidak diganti ya apa tega kita, padahal ini sudah ganti seker juga.
semuanya jalur-jalur air sudah diganti. Kalau sampai ini kelewatan tidak diganti, tes kita cek ya ini ya. Ini pasti kalau diketok berlubang ini. Ini kita ketok sama ini. Seperti ini lur. Nah seperti ini. Ini kan bisa menjadi bom waktu seperti ini. Lagi oli coolernya juga sudah mau. Ini sudah las-lasan ini, gawat bahaya ini. Ini juga sudah dekok seperti ini. Nah makanya banyak habisnya. Nah mari kita naikkan mesin ini. Ini penter ini kita perbaiki habis-habisan ya. Tidak bisa diirit. Melihat kondisi seperti itu tidak bisa diirit. Jadi mulai jalur pendingin air, pipa-pipa, selang itu harus diganti. Pipa oil cooler sama oil coolernya. Yang belum ada radiator, tapi radiatornya masih kita servisan. Tapi kalau radiator itu kan kalau bocor kelihatan. Yang tidak mudah kelihatan itu kalau oil cooler bocor, pipa oil cooler bocor itu letaknya di belakang. Jadi tahu-tahu airnya habis, mesinnya ngecat, itu yang kita khawatirkan. Kalau radiator ini masih kita pakai dulu, nanti kalau nggak mampu ya kita ganti. Yang jelas ini kita normalkan semuanya, termostat juga kita pasang lagi, sebelumnya nggak ada lur. Sebelumnya nggak ada termostatnya, ini kita normalkan lagi. Nanti kita coba-coba dulu, terus perkembangannya gimana. Dan ini adalah proses starter printer ini untuk yang pertama kali. Kalau start awal itu kadang ya lancar, kadang yang enggak, itu tidak menentu ya teman-teman. Tapi yang penting setelah diseteli halus lagi. Mau kita reviewkan dulu ya, baru hidup saja tadi, tapi belum kita setel ulang. Tapi ini untuk kita lihat dulu hidupnya bagaimana setelah ganti seker, ganti liner baru, dan seluruh jalur air diganti semua, bubut askrek juga, metal ke semuanya, seal dan packing ke semuanya. Bismillah. Ini lor, untuk sementara suaranya seperti ini ya. Jadi setelah ganti seker, ganti liner, ring seker, pokoknya ini total, termasuk metal-metal juga keseluruhan nih, total ini. Plat P, perbaikan mesin secara total, mulai dari seker, metal, bahkan jalur air ke semuanya, ganti semua ya, ganti ke semuanya. Ganti ke semuanya lur. Bahkan ini bracket bospomnya saja ini juga ganti karena ini retak, ulinya bocor-bocor kemarin. Ini retak ini. Ya, kita ganti sekalian. Ini semua ganti ini. Habisnya ya lumayan ini kali ini. Tapi ya kembali seperti asal lagi lah, insyaallah. Oke, teman-teman, jadi demikian perbaikan mobil ini, Panther dari plat P ini. Ini sudah diragati, dibiayai habis-habisan. Jadi biayanya tentu saja ini mungkin ya sekitar 12 jutaan atau mungkin 13 juta, belum kita total-total. Karena yang mengingat yang diganti adalah sedemikian banyak ya. Jadi mulai dari liner, seker, ring seker, askrek dibubut, seal-seal, packing, terus jalur air semuanya, bracket dudukan bospom ini itu kita ganti. Jadi ya seperti inilah perbaikan Panther itu. Tapi kalau masalahnya itu hanya masalah ngobos biasa, itu nggak mahal ya, paling 6 juta cukup. Tapi kalau ini emang ya beginilah, kalau perbaikan di dealer mungkin lebih mahal lagi, bisa sampai 18 juta, tapi ini enggak. Jadi ya sebegitulah, saya mengutarakan yang sebenarnya. Kalau jasanya 2.500.000, yang lain-lain itu tentu saja adalah spare partnya. Bisa dibandingkan kalau di dealer resmi itu jasnya berapa, pastinya 4 juta pasti ya. Insya Allah kalau saya kerjakan part-partnya yang beli saya, ada suatu permasalahan saya akan bertanggung jawab, tidak akan lepas tangan. Jadi seperti itu. Tapi kalau partnya yang bawaan jenengan, saya khawatir salah,
karena mungkin nggak ori atau gimana, kalau ada rusak lagi saya tidak bertanggung jawab. Jadi makanya untuk perbaikan Panther, untuk spare partnya biarlah saya yang beli, supaya bisa terhindar dari kesalahan beli. Terus selain itu bisa juga ada tanggung jawab dari saya, seperti itu. Jadi demikian dulu, untuk kelanjutannya akan saya lanjutkan besok setelah uji coba test drive. Silahkan tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses selalu.